Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cipa Berta Ardiani Putri dengan NIM 630302001220, kelas 5D Program Studi Akuntansi Syariah UIN Salatiga. Nah, di sini saya akan memaparkan rangkuman materi sumber hukum Islam, di mana dimulai dari materi yang pertama, sumber hukum Islam dalam akuntansi syariah, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat ini menjelaskan ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Terdapat poin yang penting, yakni perintah Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan, ajaran agama yang dibawa Rasulullah sebagai pembawa amanat dari Allah harus dilaksanakan, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ulil amri. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sumber hukum Islam, yang dimana terdapat 4 sumber hukum Islam, yakni 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran diturunkan dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari di Mekah dan Madinah. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran memiliki fungsi sebagai sumber ilmu, sebagai cahaya petunjuk, dan sebagai pedoman melakukan pencatatan. 2. As-Sunnah. Sunnah menurut bahasa adalah kebiasaan yang diikuti. Menurut istilah adalah perkataan, perbuatan, dan takdir Nabi Muhammad SAW yang berupa ketetapan, persetujuan, dan diamnya Nabi Muhammad. Bentuk as-sunnah terdapat 3 bentuk, yakni berbentuk sabda Nabi Muhammad atau sunnah kauliyah, berbentuk perilaku Nabi atau sunnah fi'liyah, dan berbentuk penetapan Nabi atas perilaku sahabat atau sunnah takririyah. 3. Ijma'. Ijma' merupakan salah satu cara menetapkan hukum yang tidak didapatkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Macam-macam ijma'. Ijma' terdiri dari ijma' syarih, adalah kesepakatan mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap suatu masalah hukum yang dikemukakan. Yang kedua, ijma' sukuti, pendapat sebagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah yang tersebar luas. 4. Qiyas merupakan pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Qiyas dianggap sebagai sumber hukum jika sepanjang dikti mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Materi selanjutnya yakni dasar-dasar ajaran Islam yang terbagi menjadi 3. 1. Akidah. Secara bahasa berarti akal atau ikatan, dan secara istilah berarti wajib diyakini tanpa keraguan. Makna akidah adalah iman atau keyakinan yang selalu dikaitkan dengan rukun iman yang merupakan seluruh ajaran Islam, baik itu perbuatan maupun perkataan. Yang kedua, syariah, yakni pokok-pokok yang sudah digarisbawahi oleh Allah yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam melakukan segala kegiatan. Yang ketiga yakni akhlak, yakni bagian pokok dari ajaran Islam yang berkaitan dengan etika, sopan santun, serta budi pekerti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan nilai-nilai mulia yang terkandung dalam Al-Quran seperti jujur, amanah, dan juga bertanggung jawab. Materi yang terakhir yaitu tujuan maqasid syariah.
Secara bahasa, makosid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan juga di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat pokok yang harus dipelihara. 1. Memelihara agama, yakni kepercayaan kepada Allah, sekumpulan akidah, ibadah, hukum untuk mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, memelihara jiwa sebagai ketenangan umat manusia. Yang ketiga, menjaga keturunan, yakni menjaga kemurnian darah dalam mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Yang keempat, menjaga akal, yakni memelihara akal agama Islam umat manusia. Yang kelima, menjaga harta dengan mensyariatkan untuk sedekah, infak, zakat, dan juga pengharaman untuk pencurian, penipuan, dan juga pengkhianatan. Nah, teman-teman, selesai sudah rangkuman materi sumber hukum Islam yang saya paparkan melalui video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan adalah milik saya dan kelebihan itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.